Maka dari itu ketika kulit kambing tadi kok sudah diproses, sudah dikuliti, kemudian disamak, dibersihkan, disucikan, kemudian dijadikan sebuah sampul dari mushaf atau Al-Quran, maka saya yakin ketika ada orang yang baru saja selesai membaca Al-Quran pasti akan mencium dari Al-Quran yang sampulnya terbuat dari kulit kambing. Nah, itulah maksud saya tadi, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran yang asalnya tidak mulia berubah menjadi mulia. Itu contoh kecil saja. Kalau kita membuat contoh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau asalnya ada seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian dia mau membaca Al-Quran, maka saya yakin dari kalian yang asalnya menjadi orang yang biasa, ketika terbiasa membaca Al-Quran menjadi orang yang luar biasa. Maka dari itu, mumpung kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, marilah anak-anakku sekalian, kita tingkatkan, kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim ini, sehingga besok ketika kita sudah meninggal dunia di alam akhirat, kita bersama-sama Al-Quran masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu yang pertama, orang yang ahli membaca Al-Quran. Ditulis jangan lupa. Kemudian yang kedua, golongan yang sangat dirindukan oleh surga atau jannahnya Allah Ta'ala, yakni hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, orang yang bisa mengendalikan lisannya, apa yang akan dia bicarakan dia bisa mengontrolnya, sehingga apa-apa yang dia ucapkan di situ akan muncul sebuah nilai-nilai pahala. Tapi kalau kebalikannya, ada orang yang tidak bisa mengatur, ada orang yang tidak bisa mengontrol apa yang akan dia ucapkan, maka bisa saja tidak menutup kemungkinan apa-apa yang dia ucapkan tidak menimbulkan pahala, tapi sebaliknya menimbulkan sebuah dosa. Terlebih-lebih anak-anakku sekalian, ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan puasa, kok contoh mau dibilang kita ngomong dengan perkataan kotor, maka puasa kita tidak dapat apa-apa. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali yang dia dapat cuma lapar dan dahaga. Mengapa seperti itu? Karena salah satu faktornya dia tidak bisa menjaga ucapan dari lisannya tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, aliran atau golongan yang sangat dirindukan oleh surga, yakni wamut imil ji'an, orang yang mau memberikan sedikit sisa dari makanannya kepada orang lain. Apalagi pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan datangnya virus 19 ini. Maka dengan adanya pandemi virus 19 ini, cobalah dari kalian, dari kita semuanya, bagi kita semuanya yang memiliki kelebihan, marilah kita gunakan kelebihan harta kita untuk membantu sesama saudara-saudara kita. Umpama ada orang yang dari kalian ada yang kelebihan uang, maka boleh kita berikan, kita sedekahkan kepada tetangga, saudara-saudara kalian. Tetapi kalau zakat hukumnya wajib. Ingat, ini sambil saya mengingatkan ya, bagi dari kalian yang belum membayar zakat segera, baik dari kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 3 yang belum membayar zakat segera, karena waktunya kita beri waktu 2 minggu. Setelah itu nanti akan kita salurkan kepada mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu juga termasuk mut'imil ji'an, termasuk kita memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Termasuknya itu, contoh realnya di dalam kenyataan kita. Umpama di rumah kalian kok ada kelebihan beras umpamanya, cobalah kita ulurkan kepada orang yang merasa kebutuhan, merasa kekurangan utamanya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, anak-anakku sekalian, golongan yang sangat dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagi kalian pasti sudah berkenaan dengan
sudah hafal sekali tentang kewajiban puasa Ramadan. Makanya saya tidak ingin ada kabar ada salah satu dari kalian yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Semuanya harus berpuasa karena sudah dewasa. Pak, kalau saya tidak kuat, harus dikuat-kuatkan. Latihan. Makanya sungguh luar biasa sekali orang-orang tua kita itu mendidik kita. Ketika kita masih kecil, kita diajari untuk berpuasa setengah hari. Namanya apa? Nama puasanya itu puasa beduk ya. Puasa dari pagi sampai zuhur. Ketika sudah zuhur nanti boleh makan. Tapi ketika sudah zuhur, sudah makan, kita melanjutkan puasa. Itu puasanya anak kecil. Kalau untuk kalian sudah dewasa semuanya tidak boleh puasa seperti itu. Puasa anak kecil itu boleh karena untuk dalam rangka mendidik biar terbiasa, biar nanti ketika sudah balik, sudah dewasa, sudah mampu berpuasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kalau kalian semuanya mau berpuasa di bulan Ramadan ini dengan full 30 hari atau 29 hari, maka insya Allah ketika diniatkan dengan niatan yang ikhlas, dengan menjauhi segala yang bisa membatalkan puasa, menjauhi segala apa-apa yang bisa menggugurkan pahalanya orang yang berpuasa, maka insya Allah surga sudah menanti, sudah merindukan kedatangan kita semuanya. Amin ya. Maka yang sering saya sampaikan, bahkan kemarin dari kalian ada yang bertanya, Pak, apa saja tuh hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa? Masih saya ingat itu ada yang dari kalian yang bertanya seperti itu. Ada banyak sekali. Salah satunya adalah tidak kerasani, tidak menggunjing, tidak menggibah. Kemudian tidak berkata dusta, tidak berkata kotor. Kemudian janji palsu. Itu semuanya adalah perbuatan atau perkataan-perkataan yang bisa menggugurkan, menghilangkan pahalanya orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu, dengan mengharap pertolongan dari Allah Ta'ala, marilah kita menjalankan puasa ini dengan sekuat tenaga. Kita isi waktu-waktu yang ketika kalian berada di rumah diisi dengan kegiatan yang positif, tadarus Al-Quran, bahkan tadi sudah dibimbing oleh guru agama kalian masing-masing. Sholat duha 4 rakaat 2 salam, setelah itu dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran sampai jam 10, dilanjutkan lagi kajian ini. Nah, itu berarti kan luar biasa. Kita tidak membuang waktu kita dengan sia-sia, tapi kita memanfaatkan waktu ini dengan sekuat tenaga, dengan semaksimum. Maka dari itu intinya 4 golongan yang dirindukan kedatangannya oleh surga adalah satu, siapa tadi? Talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lesan atau ucapannya. Yang ketiga, wamut imil ji'an, orang yang mau bersedekah, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, dengan tulus, cuma mengharap ridho dari Allah Ta'ala. Makanya anak-anakku sekalian, umpama kita bisa menilik dalam satu hadis lagi, saya tambah lagi, maka umatnya Nabi Muhammad ini ketika mengetahui apa yang ada di balik kemuliaan bulan suci Ramadan ini, maka umatnya Nabi Muhammad termasuk kita semuanya ini pasti akan mengharapkan bahwa 1 tahun ini semuanya berwujud berupa bulan suci Ramadan. Tidak cuma 1 bulan, tapi 12 bulan. Umpama kita semuanya mengetahui kemuliaan-kemuliaan apa saja yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Bayangkan saja, dalam bulan suci Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan, ketaatan dikabulkan, diterima oleh Allah Ta'ala. Semua doa-doa yang baik diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Ini momentum kalian untuk memperbanyak doa dan zikir. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga seperti tadi yang awal tadi, sampai-sampai surga merindukan bagi kita semuanya. Maka dari itu
marilah sekali lagi kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala, selalu berdoa dan berusaha. Semoga kita semuanya menjadi insan, manusia yang bertakwa, selalu meningkatkan ketakwaan kita sehingga kita semuanya menjadi termasuk golongan yang muttaqin dan golongan orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.